Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM CPOD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Riset Keuangan Digital. Perkenalkan, saya Laila Enang Solihah dengan NIM 2502010200328 di kelas MJ 708. Hari ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan artikel yang saya pilih yang telah terindeks Scopus berbahasa Inggris. Kemudian dari artikel tersebut saya akan menjelaskan berkaitan dengan abstrak, latar belakangnya, pembahasan, analisis data, hipotesis, kesimpulan, serta saran yang berkaitan dengan artikel yang saya pilih. Artikel ini berjudul Financial Literacy, Technological Progress, Financial Attitude, and Investment Decision of Gen Z Indonesian Investors. Judulnya tersebut, kemudian untuk artikel tersebut terdapat pada Jurnal Investment Management and Financial Innovation, Volume 22, Issue 1, 20 and 25. Nah, ini jurnalnya biasa disingkat IMFI. Lalu untuk publishernya LLC Consulting Publishing Company Business Perspective. Nah, status jurnal yang saya ambil adalah open access dan jurnal ini termasuk dalam database Scopus IMFI. Nah, IMFI ini adalah jurnal internasional yang terindeks Scopus. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Untuk jurnalnya ada pada sisi sebelah kanan dari terlihat kita. Jurnal yang saya pilih. Lalu bukti bahwa ini sudah terindeks Scopus di pojok kiri bawah. Di sini ada website Scopus Preview. Bisa di search melalui laman atau website tersebut. Nah, berkaitan dengan jurnal yang saya pilih, abstraknya itu berkaitan dengan penelitian ya. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, kemudian kemajuan teknologi, dan juga sikap keuangan terhadap keputusan investasinya investor. Nah, dengan pesatnya kemajuan teknologi ini, pasar keuangan itu sebenarnya lebih mudah diakses. Dan juga dampaknya adalah dapat mendorong investor Gen Z yang saat ini biasa teman-teman sebut, itu untuk mengambil keputusan investasi dengan lebih cepat. Kenapa? Karena literasi digitalnya lebih tinggi dan rasa ingin tahu mereka itu juga lebih tinggi gitu. Nah, penelitiannya ini mengambil dari 125 sampel investor Gen Z khususnya yang ada di Indonesia. Yang ada di Jakarta. Nah, ini diambilnya melalui metode non-probability sampling dan dianalisis menggunakan partial least square atau PLS versi 4.0. Nah, temuan utamanya ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan sikap keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasinya Gen Z. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi tidak mempengaruhi Gen Z dalam menentukan investasi di pasar keuangan. Latar belakangnya apa? Untuk latar belakangnya ini, Gen Z ini sebelumnya ya, Gen Z ini kan kelompok yang lahir di tahun 1995 sampai 2010. Menurut artikel tersebut. Nah, dan ini tumbuhnya di era digital. Jadi gencar-gencarnya digital gitu. Mereka itu akrab dengan teknologi. Selain teknologi ada medsos. Pokoknya yang berkaitan dengan informasi-informasi online. Namun, meskipun akses teknologinya tinggi, banyak dari mereka yang masih memiliki literasi keuangan rendah. Akibatnya apa? Akibatnya keputusan investasinya seringkali nggak rasional, tidak rasional, bahkan juga yang terjebak investasi ilegal karena saking maraknya produk-produk atau investasi digital. Nah, data OJK ini menunjukkan inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai 76,19%. Tetapi itu sudah cukup tinggi ya, 76. Tapi literasi keuangannya baru di angka 38,03%. Dengan adanya angka tersebut menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan bahwa adanya kesenjangan. Kesenjangan ini perlu diatasi.
Nah, penelitian ini juga penting karena Gen Z akan menjadi generasi produktif yang berperan besar dalam perekonomian. Sehingga pemahaman mereka itu pemahaman tentang literasi keuangan perlu ditingkatkan dan juga diperkuat. Nah, pembahasannya ini yang pertama adalah literasi keuangan. Berkaitan dengan literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa? Literasi keuangan itu adalah kemampuan untuk memahami konsep keuangan seperti tabungan, kemudian investasi, lalu risikonya apa, lalu bagaimana cara mengelola uang. Lalu penelitian ini menemukan bahwa literasi keuangan ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Nah, Gen Z ini memiliki pengetahuan keuangan yang lebih baik atau cenderung mempunyai keputusan investasi yang lebih rasional dan terarah. Lalu yang kedua adalah pembahasan mengenai sikap keuangan. Sikap keuangan itu mencakup bagaimana cara pandangnya, kemudian opini, pendapatnya, kebiasaannya terhadap uang, memperlakukan uang seperti apa, gitu. Nah, sikap yang positif seperti disiplin dan fokus pada tujuan jangka panjang terbukti dapat mempengaruhi keputusan investasi. Gen Z dengan sadarnya dengan sikap keuangan yang baik lebih berani mengambil keuntungan investasi. Untuk keuntungan investasinya ini keuntungan yang investasi yang tentunya lebih menguntungkan. Lalu pembahasannya yang ketiga atau terakhir adalah tentang kemajuan teknologi. Meskipun teknologi mempermudah akses ke pasar modal dan aplikasi investasi, tapi dari hasil penelitian dari jurnal tadi itu menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Mungkin saja ini karena teknologi yang menjadi alat, sedangkan keputusan tetap bergantung pada pengetahuan dan sikap dari individunya masing-masing. Jadi dari bagaimana sikap individu-individu dari Gen Z itu. Selanjutnya ini. Nah, ini mengenai analisis data ya. Analisis data ini poin-poinnya adalah ada metode penelitian. Metode penelitian yang diambil yaitu pendekatan kuantitatif, bukan kualitatif, gitu. Lalu untuk populasinya yang diambil adalah semua investor Gen Z di Jakarta, Gen Z yang lahir di tahun 1995 sampai 2010. Jadi hanya terfokus pada Gen Z yang lahir di range tersebut ya. Di luar itu tidak dijadikan sebagai populasi. Kemudian masuk ke sampel. Sampel yang diambil adalah 125, ya cukup banyak. 125 responden investor Gen Z yang berada di Jakarta. Lalu analisis datanya menggunakan partialist square atau PLS versi 4.0. Hasilnya apa? Hasil uji modelnya yaitu R square. Nilai 0,654 untuk variabel keputusan investasi Y, yang berarti 65,4%-nya keputusan investasi investor Gen Z dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, literasi keuangan, dan tentunya sikap keuangan. Lalu goodness of fit, GOF, nilainya 0,631. Ini dikategorikan besar karena batas atau ambang batas standarnya adalah di 0,38, sedangkan 0,631 di atas 0,38, hampir 2 kali lipat, 1,8 kali lipat lah. Seperti itu. Kemudian hipotesis. Untuk hipotesis, arti hipotesis itu sendiri ya. Jadi hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis kayak kira-kira gitu. Jawaban atau hanya dugaan, hanya menduga sementara, nanti perlu lagi uji kebenarannya. Jadi untuk ada tabel di sini, hubungan variabel, t-statistik, p-value, dan kesimpulan. Hubungan variabel yang pertama, literasi keuangan berkaitan dengan keputusan investasi ini, t-statistiknya 5,362, p-value-nya 0. Kesimpulannya apa? Diterima atau berpengaruh positif. Lalu yang kedua, sikap keuangan atau keputusan sikap keuangan berkaitan dengan keputusan investasi ini 3,186, sedangkan p-value 0,001. Diterima juga karena berpengaruh positif. Lalu yang terakhir, kemajuan teknologi atau keputusan berkaitan dengan keputusan investasi juga.
Ini T statistiknya di 0,427, p-value-nya 0,669. Ditolak atau tidak berpengaruh. Nah, ada 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Ternyata terima ya, hasilnya sesuai. Hipotesis yang kedua, sikap keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Ternyata masuk juga, diterima juga. Lalu hipotesis yang ketiga, kemajuan teknologi berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Ternyata ini tidak masuk atau ditolak terhadap uji kebenarannya. Nah, dari penelitian itu dapat disimpulkan 3 hal. Yang pertama, kemajuan teknologi. Dengan teknologi yang semakin maju ini ternyata tidak mempengaruhi keputusan Gen Z di Jakarta. Jadi menunjukkan bahwa kemudahan investasi ini ditawarkan oleh teknologi kurang kuat dalam mempengaruhi keputusan mereka dengan kemajuan teknologi tersebut. Lalu yang kedua, adanya hubungan positif antara literasi keuangan dan keputusan investasi. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman konsep keuangan yang lebih baik itu dapat mendorong Gen Z lebih berani, lebih adanya kemauan mereka untuk melakukan investasi. Yang ketiga, sikap keuangan memiliki dampak positif pada keputusan investasi. Artinya apa? Bahwa pemikiran, kemudian pendapat atau opini dan penilaian yang lebih baik terhadap keuangan itu membuat investor lebih berani mengambil keputusan investasi. Investor di sini mengerucut pada Gen Z khususnya di Jakarta dengan kelahiran 1995 sampai 2010. Untuk sarannya, yang pertama edukasi literasi keuangan. Jadi perlu program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman Gen Z tentang konsep keuangan, risiko dan juga perencanaan investasi. Lalu saran yang kedua, membentuk sikap finansial. Dia harus mendorong sikap yang disiplin, pengendalian diri dan orientasi jangka panjang melalui pelatihan, kemudian magang, membuka peluang, atau misalnya kampanye keuangan. Seminar-seminar yang bisa dilakukan ya terkait dengan keuangan. Lalu yang ketiga, ada pemanfaat teknologi untuk edukasi. Jadi memanfaatkan aplikasi investasi ini sebagian dilengkapi fitur yang lebih lengkap berkaitan dengan edukasi. Edukasi lebih dahulu, lalu dilengkapi dengan simulasi portofolio dan peringatan risiko agar penggunanya lebih bijak. Ya, ini cukup menjadi hal atau saran yang penting ya. Lalu yang keempat, penelitian lanjutan. Jadi perlu mengkaji variabel lain seperti selain hal dilakukan penelitian, perlu mengkaji psikologisnya, overconfidence, kemudian ada herding, gitu ya. Lalu untuk memperluas sampel ke daerah yang non-urban, gitu. Oke, ini ada sumber-sumber referensi yang saya ambil dari materi PPT, kemudian ada Scopus dan lain-lainnya untuk menentukan bagaimana saya bisa mengerjakan UAS ini. Daftar pustakanya terlampir beberapa website resmi seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya jelaskan yang berkaitan dengan jurnal Scopus yang saya pilih. Semoga bisa menjadikan nilai tambah atau pengetahuan bagi saya dan juga teman-teman yang menonton. Apabila banyak salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.